Terus ini ya, gold ada potensi ngebentuk IM ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini kalau kalian ingat, ini adalah awal mula gold bisa rebound sampai 3.500 saat ini gitu teman-teman. Karena memang kita fokusnya itu adalah ke kualitas ya, bukan quantity gitu teman-teman. Dia ada outlook seperti ini bentukannya. Cuma memang penjelasannya itu nggak banyak dan memang. Halo semua, jadi pada video kali ini saya mau update ya mengenai project Juna Trading ID ya. Jadi kita ada dua project. Yang pertama itu ada dari Learning Center ya, kedua itu ada dari Premium. Nah, ini saya mau update dulu. Yang pertama itu mengenai Learning Center teman-teman ya. Ini Learning Center ini adalah tempat untuk kalian mau fokus trading ya, kemudian kalian juga yang mau fokus leveling up dan juga mau belajar yang mengenai sistem yang kita pakai untuk trading sehari-hari teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat nih yang sering follow up YouTube kita ya, di YouTube Gold ya, Gold itu kan kita juga kadang kasih zona, baik itu zona QM, zona FVG ya, atau liquidity gitu teman-teman ya. Nah itu kita semua kita pelajarin di bagian Learning Center ini gitu. Jadi untuk kalian yang ikut, yang udah join Learning Center ya, ini kalian juga akan tahu ya kalau misalkan di dalam itu kita pembelajarin hal-hal tersebut teman-teman. Nah, apa aja sih isinya yang ada di Learning Center dan kegiatan aja apa aja sih yang terdapat di dalam Learning Center ini sendiri? Nah, di sini yang pertama kita ada beberapa topik ya di dalam satu grup channel ini. Yang pertama itu kita ada dari pengumuman, kedua kita ada tahapan belajar, ketiga kita ada Toreto Outlook, nah, terus ada Learning Center, terus ada Daily Outlook, diskusi futures ya, OI data ya, kemudian ada kalender, track record ya, insight news ya, terus ada diskusi saham, Outlook saham juga ada ya, tugas chart ya, terus ada modul, nah ini live dan juga materi campuran. Nah, kalau untuk saham ini sebenarnya masih baru, jadi memang masih dalam pengembangan teman-teman, yang belum optimal banget. Tapi kalau kedepannya memang saya usahakan juga sudah mulai masuk ke dunia saham, gitu, teman-teman. Nah, yang di sini saya buka dulu yang pertama tahapan belajar. Jadi di bagian Learning Center ini ya kita sudah ada tahapan-tahapannya. Ini udah saya rapiin teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman yang udah follow lama, yang udah join ke grup lama gitu teman-teman ya, kalian udah tahu lah perjalanan di dalam Learning Center gimana sampai bisa terlihat serapi ini teman-teman. Oke, di sini kita lihat tahapan belajar itu ada money management, itu ada video plus ada modul ya. Jadi di sini kalau kalian lihat nih ya, ini udah ada video plus modul ya. Terus ini juga ada support and resistance, di sini ada video plus modul. Ada candlestick juga, ini ada video plus modul ya. Kemudian di sini ada struktur market, ini ada video plus modul juga. Lalu yang kelima itu ada SOP entry ya, ini ada video plus modul lagi teman-teman ya. Nah, SOP entry 2 ya. Jadi di sini kita entry itu ada 2 SOP. Kita bisa pakai SOP 1, SOP 2 teman-teman. Ini ada FVG dan juga QM. Nah, kalau ini ada news ya dan juga OI data teman-teman. Nah, di sini udah kita jelasin semua tahapan apa sih yang mesti kalian pelajarin untuk bisa ya mempelajarin SOP entry 1 dan SOP entry 2 teman-teman. Oke. Nah, lalu ya di dalam Learning Center ini itu juga terdapat entry yang bisa kita anggaplah ini kayak signal gitu teman-teman. Nah, bedanya apa? Nah, signal di dalam Learning Center ini tuh dalam bentuk outlook teman-teman ya, dalam bentuk outlook. Nah, contoh seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini mulai tanggal 20 Agustus ya. Ini kita preview dulu teman-teman ya. Nah, ini contoh seperti ini. Ini ya tanggal 20 Agustus ya, saya buat call atau signal itu seperti ini. Jadi kita briefing dulu ya, kita breakdown dulu apa aja yang dibutuhkan dan apa aja sih yang diperhatikan sampai bisa jadi satu setup itu, teman-teman. Nah, contoh di sini. Nah, lalu di sini saya jelasin menarik ada QM WTF 15 menit ya. Kalau dijadiin setup seperti ini, kebetulan ini area BPR gitu. CSL di bawah RL sekitar 30 pips atau 3 poin, teman-teman ya. Nah, setupnya seperti ini jadinya
gitu. Ini ada QM, ini ada CHOTS ya, ini ada LL ya, dan ini adalah entry-nya yang kita buat di time frame 15 menit berdasarkan dengan SOP entry kita, teman-teman. Nah, di sini saya jelasin lagi. Hanya saja mengingat USD sedang cukup kuat, kemungkinan besar nggak akan jauh untuk karya bull run-nya. Dan secara resiko, untuk setup ini masuk ke dalam kategori medium high karena posisi QM terletak pada area ranging dan tidak didukung volume buyer yang cukup kuat. Jadi di sini ada penjelasannya lagi yang saya kasih ke kalian. Apa sih alasannya kita bisa entry di sini, SL di sini, dan kenapa ini harus ditahan atau enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini cukup lengkap. Nah, ini mulai running. Jadi sistemnya itu adalah limit order gitu. Sistemnya limit order sama kayak premium. Premium juga limit order, cuma memang penjelasannya tidak selengkap di learning center gitu. Nah, ini untuk runningnya. Jadi ini kita kasih jam 9.41 mulai running jam 10 ya. Dan ini udah mulai masuk jam 11-an, ini udah mulai running teman-teman ya. Nah, terus seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk area BPR-nya. Nah, ini di jam 1 siang ini udah clear position, artinya ini udah sampai di 3325. Kenapa? Karena di sini ada area pivot ya atau CPR yang biasa saya update tuh ya. Nah, ini CPR-nya di sini gitu. Maka kita targetin ke CPR. Nah, itu contohnya. Kemudian kita coba naik lagi ya. Kita coba naik lagi, kita preview. Nah, jadi ada admin saya juga yang kadang kasih setup di sini gitu teman-teman, seperti ini setupnya. Memang di learning center itu setup lebih fleksibel ya, karena memang di sini fokusnya itu memang XAUUSD tapi tidak tidak menutup kemungkinan kalau kalian punya setup yang lain ya, itu bisa di share juga ke sini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ada teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini udah mulai running juga. Nah, lalu ada lagi nih. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini tanggal 13 Agustus ya. Nah, di sini breakdown-nya apa? Ya, jadi sebelum kita ambil ya sesuatu itu, kita breakdown dulu apa ya sih dan kemungkinan apa sih yang akan terjadi ketika kita ambil posisi di sini, mulai dari resiko, terus penempatan entry, terus TP-nya di sini itu kenapa gitu. Kita kasih tahu. Nah, ini kayak oil ya, waktu itu nge-buy di area support. Nah, ini saya jelasin juga di sini, teman-teman. Lalu ini untuk learning ya, nah ini sideway ya, posisi market lagi sideway. Nih saya jelasin juga dan saya ada kasih beberapa white di sini. Terus di sini saya bilang market sideway tapi ada volume buyer mulai naik nih gitu kan. Ditambah power dari USD lagi melemah. Nah ini kita pakai CSM juga. CSM mah udah mulai rutin saya update ya gitu ya. Ditambah terus setup yang cocok yaitu buy dari beberapa kondisi yang ada. Kalau saya ini mau eksperimenkan dulu, mantau dengan CSM dan OI data apa bisa liret atau enggak gitu. Nah, hasil setupnya seperti ini ya, ini saya infokan juga ke kalian. Hasil setup seperti ini cukup impulsif karena saya menggunakan juga korelasi CSM. Nah, ini pada saat kita menggunakan CSM gitu teman-teman. Nah, ini terus jadilah seperti ini ya. Nah, ini hasil setupnya. Nah, lalu ini di jam 2 siang mulai running jam 2 siang 28 atau hampir setengah 3 teman-teman. Lalu ini oil masih terjebak SW. Nah, ini oil kita hit SL, bahkan SL pun saya update di sini ya. Nah, terus untuk gold ya. Nah, ini gold ini dia naik running 65 pip ya. Lalu ini udah 100 pip plus gitu. Nah, ini ada dari beberapa apa ya, kayak perbandingan dan juga beberapa kayak kita tuh lihat nih, oh iya ini tuh harus begini, ini begini, ini begini, ini begini. Jadi memang perbandingannya juga cukup banyak gitu teman-teman, sehingga kita bisa memutuskan untuk bisa ngambil buy on breakout gitu. Nah, jadi ada ya teman-teman ya. Nah, ini kayak kalau dari preview outlook ya. Nah, outlook ini kita ada sell point FVG, itu ada di daily outlook teman-teman ya. Nah, sell point FVG itu seperti ini. Nah, ini kita bisa entry juga FVG fresh ya, ini dapat juga. Jadi puji Tuhan kemarin tuh tanggal 13-an kita dapat buy, kita juga dapat sell ya di learning center. Nah, ini ada lagi yang share ya, kemudian seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu ya, ini kita lihat nih perjalanannya selama 1 bulan ya, saya buat video. Nah, di sini ada yang lihat lagi nih, ada yang tanya clear posisi, terus sini
ada beberapa zona tambahan, masih butuh konfirmasi dalam bentuk IM atau FVG, artinya zona ini belum terkonfirmasi. Nah, itu saya kasih tahu gitu loh teman-teman. Ya, ini kan momen dia rally sebenarnya. Nah, ini terus ini ada yang nanya seperti ini. Nah, ini dijelasin lagi seperti ini. Jadi benar-benar di guide ya, one by one ya, supaya kalian bisa mengerti juga gitu. Nah, terus ini ada yang bantu jawab juga, ada yang bantu bahas indikator ya. Nah, ini tanggal 21 Agustus ya, itu 20, 21. Nah, terus ini ya, gold ada potensi ngebentuk IM ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini kalau kalian ingat, ini adalah awal mula gold bisa rebound sampai 3.500 saat ini gitu teman-teman. Nah, ini mulai awal mula di sini ya, karena dia udah strukturnya itu dirusak ya di 3338. Kalian boleh cek sendiri gitu. Nah, ini ada penjelasannya terus seperti ini ya, ini XD-nya gambarnya yang gambar yang jernihnya nih. Oke. Terus ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini untuk hasil finalnya. Untuk setup ya, kita bisa entry itu kurang lebih di sini ya, entry-nya dengan target di sini teman-teman gitu. Oke, lalu ini masih belum paham, bisa coba belajar di tahapan belajar lagi gitu. Nah, ini puji Tuhan kita sudah running profit ya. Kita ambil di area QM ya, terus ini running profit 3337 gitu. Nah, ini udah mulai naik lagi teman-teman, di 3344 ini udah 100 pip ya gitu. Nah, ini nah, kita juga ada BBRI ya. Sometimes saya juga ada call saham ya, seperti ini. Saya call 7 Agustus teman-teman ya. Ini BBRI, dan ini mulai running juga sampai 4.200-an ya kemarin gitu. Dan saat ini kan lagi turun ya BBRI. Nah, seperti ini. Nah, ini ada lagi. Nah, ini ya, ini FVG 15 menit. Nah, ini seperti ini FVG, kita baru entry ya. Ini saya ada penjelasan juga ke kalian. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini lanjut ya. Nah, ini saya juga ada entry gitu ya. Jadi, nah ini juga ada puji Tuhan yang dapat juga, banyak yang dapat karena kita sistemnya limit order ya. Jadi belajarnya dapat, entry juga dapat gitu. Nah, terus ini ya seperti ini nih teman-teman. Ini tanggal 29 Agustus ya. Nah, ini seperti ini. Nah, saya jelasin lagi nih. Gold M15 hari ini berada di bawah EMA 20 dan 50, menandakan bearish untuk intraday ya. Lalu ini area pantau buy cukup worth it, ada di range 3400 3399 di sini. Ini FVG teman-teman jatuhnya. Terus di sini saya jelasin juga ada QM nih ya di 33 ya, di area sini nih ya. Ini ada QM, ada Hera, ada Chots ya. Nah, lalu di sini kalau dibuat outlook jadi seperti ini gitu. Ini juga kita ada buat bagian sini untuk outlook. Nah, seperti ini guys. Nah, ini kalau dibuat outlook kayak gini. Jadi kalau dilihat nih ya, posisinya ya di sini ada Chots, QM, higher height. Nah ini teman-teman. Lalu lanjut lagi ya, kita lihat lagi di sini. Nah, ini kena ya, ini kena entry teman-teman, ini kena entry begitu. Jadi kita nunggu sistemnya ya, kita kasih limit, terus kita nunggu. Ini kita kasih limitnya itu di kisaran jam 12.37 ya. Kenanya itu di hampir jam 2-an lah ya, 13.39 ya, 13.40 lah. Nah, kenaan di sini 34.12, 34.09 gitu teman-teman. Nah, seperti inilah gitu teman-teman ya. Terus ini untuk yang 1 September kemarin ya, saya ada kasih juga nih, kasih kurang lebih waktu itu harga masih di 3478 seperti ini teman-teman. Lalu ini ya, contoh setupnya seperti ini ya, bentuk setupnya yang final. Nah, tapi di sini saya ada jelasin juga ya. Nah, penjelasannya ini juga kalau bisa jadi begini agak besar ya. Terus ini saya dijelasin juga. Nah, lalu ini mulai running ini untuk BTC ya. Nah, itu BTC. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu yang ini kan gagal ya, ini karena nggak dapat nih, karena gold udah keburu naik gitu teman-teman. Jadi nggak dapat ya, ini invalid
Nah, lalu di sini kita mulai ada lagi nih. Nah, ini saya mulai share tuh 13.22 ya. 13.22 ada di area FVG 3491 3492 ya. 13.22. Lalu ini kita lihat ya. Nah, hasil setupnya di 13.50 tuh seperti ini. Itu kita ambil di FVG 15 menit ya. Karena di sini saya bilang mau tunggu closing candle dulu baru valid, yaitu 13.22. Nah, di sini 13.50 kita dapat nih setup FVG seperti ini, teman-teman. Ya, kita dapat setup FVG seperti ini dan itu kita limit ya. Limit. Nah, ini scalping tipis-tipis ya. Dan puji Tuhan nih di jam 18 ya. 18 ini 18.45 jam tujuan. Nah, ini udah mulai ada dapat nih, ada yang dapat, teman-teman. Sini juga ada yang dapat ya, puji Tuhan. Nah, ini juga ada yang dapat gitu, teman-teman. Itu di jam setengah 8-an. Saya juga ada dapat di sini ya. Gitu. Jadi trading itu santai aja ya. Jangan terlalu yang banyak babi bu kayak oh nanti sini FOMO sini, FOMO sana, FOMO sini. Intinya kalau ada setup kita baru masuk, kalau nggak ada setup kita nggak usah masuk gitu. Memang di learning ini nggak begitu banyak sinyal kayak orang-orang ya, karena memang kita fokusnya itu adalah ke kualitas ya, bukan quantity gitu, teman-teman. Kualitas kalian seminggu entry 1-2 kali aja sebenarnya udah nutup gitu, teman-teman. Nah, ini tuh ini pada dapat juga ya. Nah, ini juga kan kemarin sure juga ke bawah ya. Itu puji Tuhan lumayan banyak juga gitu, teman-teman. Oke, nah seperti inilah ya untuk setup di learning gitu. Kemudian sini ada daily outlook ya. Daily outlook ini ya, ini adalah outlook harian yang dimana saya kasih ke kalian ya. Cuma kalau di premium di sini kan memang lebih lengkap ya CPR penjelasannya. Kalau di public channel itu nggak selengkap ini, teman-teman. Gitu. Nah, lalu di sini ada diskusi ya. Ini biasa orang-orang pada diskusi di sini ya untuk learning ya. Jadi ada diskusinya. Lalu di sini posisi ada open interest data juga. Ya, untuk open interest data di sini ya posisinya seperti ini. Ini juga kalau di learning itu lengkap. Nggak kayak di public ya. Pasti ada begitu gap atau perbedaannya gitu. Kalau di learning ini kita sudah rangkum semuanya jadi satu, kalian tinggal baca di sini, teman-teman, ya kesimpulannya apa gitu ya. Nah, ini untuk open interest data yang ada di learning center gitu. Lalu di sini ada kalender ya, terus ada track record ya. Ini track record dari teman-teman yang memang ada entry ya, biasa di-share ke sini. Biasa juga mereka share di bagian diskusi gitu, teman-teman. Terus ini ada diskusi saham, outlook ya, tugas chart ya. Ini untuk tugas-tugas chart gitu, teman-teman. Tugas chart itu seperti ini. Nah, ini kita belajar charting ya, atau belajar bikin zona gitu, seperti ini. Nah, ini adalah beberapa kesempatan yang kalian dapetin ya. Dan kalau kalian udah join, itu jangan disia-siain gitu loh. Karena kan kita punya masa join 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau bisa pakai broker gitu. Nah, ini kalian jangan sia-siain. Maksudnya kalau maksud gue tuh gini, kalau orang udah join di learning, usahakan itu untuk pelajarin semua teknik yang ada di sana gitu. Karena apa? Karena dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Mau belajar ya silakan dipelajarin. Kalau mau dikombin dengan teknik lain itu juga nggak masalah. Gua bukan orang yang harus pokoknya kalau join di sini lo harus pakai teknik ini, nggak boleh pakai yang lain, nggak. Gua nggak begitu. Kalau mau join mau combine dengan tekniknya ini silakan ya. Dan banyak juga kok di sini yang join dia pakai QM FVG tapi ditambah teknik-teknik yang lain ya, itu banyak juga dan itu dibebaskan, teman-teman, selama kalian bisa menjaga kondisi grup ini dengan kondusif gitu. Nah, lalu ya, ini untuk premium ya. Untuk premium seperti ini gitu, teman-teman. Nah, premium seperti ini. Ya, ini bulan Agustus ya. Nah, ini untuk premium channel, teman-teman. Jadi premium channel dia bentukannya itu juga dia ada outlook seperti ini bentukannya. Cuma memang penjelasannya itu nggak banyak dan memang sinyalnya itu lebih terfokus ke XAU ya, dan nggak se-fleksibel di learning gitu. Jadi memang ini cuma kalau ada SOP baru masuk. Kalau learning kan misalkan in case di luar SOP ya kita masih bisa untuk menyesuaikan dan dengan memberikan penjelasan gitu.
karena memang learning itu tugasnya untuk pembelajaran seperti itu teman-teman. Nah ini untuk premium. Sama ya, premium sama learning sama-sama pakai SOP yang sama, cuma memang learning itu difokuskan untuk kita belajar ya. Sembari belajar pun kita punya signal gitu. Kalau kalian mau signal only, kalian bisa ikut yang premium gitu. Cuma itu saya bilang ya, perbedaannya di sini kalau premium itu memang fokus signal. Kalau di learning kita fokus belajar dan juga fokus signal juga untuk entry teman-teman gitu. Oke, ini untuk learning tampilan seperti ini. Oke, jadi untuk perbedaannya nanti untuk learning ya, untuk learning dan juga apa ya, premium ya. Untuk bagian report ya, reportnya itu kalian bisa akses di sini teman-teman. Nah, reportnya kalian bisa akses ini ya. Nanti langsung klik aja ini masuk ke bagian ringkasan ya. Nah, nanti kalian akan dibawa ke link Google Drive ya. Di sini ada premium, ada learning center. Nah, contohnya sini learning center. Nah, ini preview Juli Agustus ya. Ini udah ada semua. Kalian bisa cek. Ini berupa screenshotan ya. Terus ini ada screen record juga ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini kalian boleh lihat previewnya dan agendanya apa aja gitu. Lalu kalau kalian mau lihat yang premium pun juga ada ya di sini. Ya, premium ini 2025 ya teman-teman ya. Ini ada tahun, kalau premium dari 2022 soalnya startnya gitu. Oke, jadi itu dulu yang saya sampaikan untuk kalian ya. Fungsi dari video ini adalah untuk video penjelasan update project JTID, bukan market outlook teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.